di channel Bimbel Chief bersama Miss Tisya yang akan menjelaskan materi kimia mengenai rumus mol atau biasa kita sebut dengan stoikiometri. Jadi rumus stoikiometri itu biasa kita simbolkan dengan mol ya. Mol ini lambangnya adalah N. Jadi rumus mol ini merupakan perantara atau penghubung dari massa, volume, jumlah partikel, dan juga konsentrasi. Nah, untuk jumlah partikel, rumus mol ini adalah mol sama dengan X per L, di mana N adalah mol dalam satuan mol juga ya. X adalah jumlah partikel dalam satuan atom atau molekul atau ion. Nah, jadi satuan ini tergantung dari senyawa atau unsur yang diberikan. Jadi kalau untuk atom berarti untuk unsur, kalau molekul untuk senyawa, dan kalau ion untuk kation ataupun anion. Kemudian nilai L adalah tetapan Avogadro dengan nilai 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi nilai ini merupakan angka tetapan ya yang harus dihafal. Kemudian yang kedua adalah rumus mol berdasarkan massa. Rumusnya yaitu mol sama dengan massa per AR atau bisa juga massa per MR. Simbol untuk satuan massa yang kita gunakan yaitu G. Kenapa tidak menggunakan simbol M? Karena akan muncul di konsentrasi. Jadi kita menggunakan simbol G ya. Keterangannya sebagai berikut. G adalah massa dalam satuan gram, kemudian AR adalah massa atom relatif, dan MR adalah massa molekul relatif. Perbedaannya, kalau AR ini merupakan tetapan yang ada untuk setiap unsur. Biasanya nilai AR ini kita temukan di dalam sistem periodik unsur sama dengan nomor massa. Sementara untuk MR, karena MR merupakan massa molekul relatif, artinya untuk suatu senyawa ya. Jadi ada rumus lainnya, yaitu MR adalah jumlah total dari AR dikali dengan jumlah unsur. Jadi contohnya misalkan kita mau mencari MR untuk H2O dengan nilai ARH adalah 1 dan O adalah 16. Jadi AR ini merupakan tetapan ya dan biasanya diberikan di dalam soal. Jadi tidak perlu dihafal. Untuk mencari nilai MrH2O berarti AR dari hidrogen dikali 2 karena jumlah hidrogen adalah 2 dan AR dari oksigen adalah 1 karena jumlah oksigen adalah 1. Berarti total jumlahnya adalah 18. Kemudian kita akan berpindah ke rumus mol berdasarkan volume. Nah, rumusnya yaitu PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan dalam satuan ATM atau atmosfer. Kemudian V adalah volume dalam satuan liter. R adalah tetapan Rydberg. Ini juga adalah hafalan ya, nilainya adalah 0,082. Dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Nah, di sini ada dua satuan yang biasanya ada perubahan, yaitu tekanan dan juga suhu. Jadi jika tekanan diberikan bukan dalam satuan ATM, berarti kalian harus konversikan dulu ya. Jika tekanannya dalam satuan mmHg atau milimeter raksa, 1 ATM sama dengan 760 milimeter raksa atau mmHg. Jadi kalau diberikan dalam satuan mmHg, berarti kalau kita mau konversikan ke dalam satuan ATM, harus dibagi dengan 760. Dan untuk suhu, jika di soal diberikan dalam satuan derajat Celcius, berarti harus ditambahkan dengan 273 sehingga didapatkan suhu Kelvin. Begitu juga kalau volumenya diberikan dalam satuan mililiter, sebaiknya dikonversikan dulu ke dalam satuan liter. Nah, yang terakhir yaitu rumus konsentrasi. Rumusnya yaitu N sama dengan M dikali V, dengan catatan M adalah konsentrasi atau biasa kita sebut juga dengan molaritas. Satuannya adalah molaritas atau bisa juga mol per liter. Kemudian V sama yaitu volume dalam satuan liter. Nah, berikut merupakan penjabaran ya dari keempat rumus mol yang ada di sini. Mol yang ada di jumlah partikel akan sama dengan mol yang ada di massa dan akan sama juga dengan di volume dan juga konsentrasi. Jadi, misalkan kita
mempunyai sejumlah massa, lalu yang ditanyakan adalah volume, berarti sebelum mengubah massa menjadi volume, kita cari dulu nilai molnya, kemudian kita cari nilai volume. Begitu juga jika kita punya nilai volume dan ditanyakan jumlah partikel, berarti sebelum langsung dipindahkan, kita cari dulu nilai molnya, kemudian kita cari jumlah partikel. Di sini penting ya untuk mengingat satuan pada masing-masing simbol. Jadi misalkan untuk massa menggunakan gram, kemudian untuk volume menggunakan liter, tekanan menggunakan atm, dan selanjutnya. Jika salah satu dari satuan ini diganti, maka satuan yang lainnya juga akan ikut dikonversikan. Jadi misalkan kita menggunakan satuan miligram, artinya nanti volumenya akan menjadi mililiter, kemudian nilai N-nya akan menjadi milimol, dan selanjutnya. Jadi penting untuk dilihat nilai satuannya ya. Nah, selanjutnya akan dijabarkan rumus volume berdasarkan keadaan tertentu. Rumus untuk volume sendiri kan, rumusnya yaitu PV sama dengan nRT. Ini merupakan rumus dasar ya, tapi jika ada keadaan tertentu, kita bisa turunkan untuk mendapatkan rumus yang baru. Nah, misalkan keadaannya STP atau standar temperatur pressure, artinya ini berada pada suhu dan tekanan standar. Nilai untuk tetapan STP ini adalah 0 derajat Celcius 1 atm, artinya suhunya harus berada tepat di 0 derajat Celcius dan tekanannya berada di 1 atm. Jadi jika suhu atau satuannya berubah sedikit saja dari sini, kita tidak boleh menggunakan tetapan atau rumus yang ini ya. Rumusnya yaitu N sama dengan V per 22,4. Dari mana sih angka 22,4 itu didapatkan? Jadi, angka ini kita bisa dapatkan dari suhu dan juga tekanan yang dimasukkan ke dalam rumus PV-nRT. Jadi, PV-nRT ini P-nya adalah 1 atm, kemudian V-nya kita tidak ketahui, N-nya juga tidak kita ketahui, R adalah 0,082, dan T adalah 0 derajat Celcius yang ditambah 273, artinya 273 Kelvin. Hasilnya V sama dengan N dikali 22,386. Angka ini bisa kita bulatkan menjadi 22,4. Makanya didapatkanlah rumus N sama dengan V per 22,4. Kemudian untuk keadaan kedua yaitu RTP. RTP ini adalah room temperature pressure, artinya berada pada keadaan suhu dan tekanan kamar atau ruangan. Nilainya adalah 25 derajat Celcius 1 atm. Jadi, rumus tetapannya yaitu N sama dengan V per 24,4. Jadi sama juga ya, angka 24,4 ini kita dapatkan jika kita masukkan suhu dan juga tekanan ini ke dalam rumus PV-nRT. Jadi tekanannya adalah 1 atm, V-nya tidak kita ketahui, N-nya juga tidak kita ketahui, R-nya adalah 0,082, dan juga T-nya adalah 25 ditambah dengan 273, didapatkan 298. Jadi hasil perkaliannya akan menjadi 24,436. Makanya bisa dibulatkan menjadi 24,4. Dari situlah didapatkan rumus N sama dengan V per 24,4. Untuk keadaan lainnya yaitu ada keadaan T, P atau P, T. Keadaan ini biasanya digunakan untuk membandingkan dua gas. Rumusnya yaitu N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Rumus ini juga didapatkan dari turunan rumus PV-nRT. Karena kita akan membandingkan dua buah gas, jadi kita akan membandingkan rumus PV-nRT untuk dua gas juga. Nah, saat kita membandingkan dua buah gas, nilai R di sini adalah tetapan. Jadi kita boleh coret karena sama. Kemudian karena suhu dan juga tekanannya tertentu, jadi kita bisa beranggapan bahwa mereka juga ini nilainya akan sama. Jadi bisa dicoret juga ya. Dari sinilah didapatkan V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Jadi rumusnya juga sama ya. Nah, jadi untuk rumus penjabaran volume ada 3 keadaan yang harus kalian hafal juga.
Kemudian yang selanjutnya adalah penjambaran untuk rumus konsentrasi. Mol sama dengan M dikali V ini. M ini adalah molaritas, di mana satu molaritas yaitu nilai mol per jumlah volume dalam satuan liter. Tapi ada juga rumus yang bisa kita gunakan, yaitu rumus berikut. Yang pertama yaitu M besar molaritas, yaitu Rho dikali 10 dikali persen per mr. Lalu yang kedua yaitu molalitas atau M kecil, yaitu N per P, atau bisa juga gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut. Nah, apa sih perbedaannya antara kedua rumus ini? Jadi, kalau M besar atau molaritas artinya jumlah mol yang dihitung dari nilai volume. Sementara molalitas atau M kecil adalah jumlah mol per massa larutan. Jadi, inilah alasan kenapa di rumus massa kita tidak menggunakan simbol M ya, karena ada di dalam simbol konsentrasi. Nah, untuk Rho sendiri, Rho adalah massa jenis, biasa dalam satuan kilogram per liter atau gram per mililiter. Jadi kedua satuan ini sama saja. Angka 10 di sini merupakan angka yang berasal dari 1000. Jadi untuk rumus molaritas yang kedua, di sini kita menggunakan pergantian antara volume dari liter ke volume menjadi mililiter. Dan ada gabungan dengan rumus massa juga, makanya menggunakan nilai mr nanti. Mr sama juga adalah massa molekul relatif. Sementara nilai persen adalah berapa kadar dari suatu larutan tersebut. Kemudian untuk M kecil, N adalah nilai mol dan P adalah massa larutan dalam satuan kilogram. Makanya biasanya kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut. Karena di sini artinya kita sudah konversikan. Jadi gram terlarut dan gram pelarut dalam satuan gram. Ini mencegah supaya tidak salah satuan dengan satuan massa dari rumus mol massa per mr. Nah, sekian dulu penjelasan mengenai rumus mol atau stoikiometri. Untuk contoh soalnya bisa dilihat di video lainnya ya. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel Bimbel Chief. Sampai bertemu di video lainnya.